Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Bil khair ya Ustazah. Lihal. Baik. Insyaallah pada pagi hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas Nahwu Al-Muyassar, ya, dan mulai hari ini kita akan belajar nahwu, dan semoga Allah mudahkan kita dalam belajar ilmu ini karena banyak orang yang akhirnya itu mundur untuk belajar bahasa Arab karena dia merasa kesulitan dalam pelajaran nahwu, ya. Kita perbaiki niat kita untuk belajar kitab Al-Muyassar ini. Kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mudahkan setiap langkah kita, setiap halaman dari halaman ke halaman dari kitab ini kita bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik juga. Baik, ini sudah masuk semuanya Tholibat? Sepertinya belum ya. Baru ada 4. Muridnya ada 8. Yang belum masuk 4 berarti. Ayo. Nggak apa-apa, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan mulai pelajaran nahwu kita. Dan saya akan buka kitabnya terlebih dahulu. Oke. Untuk belajar nahwu, di kelas ini kita akan menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Apa arti dari Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi? Ada yang tahu? Kasan Siapa yang tahu? Muyassar. Nah, Al-Muyassar. Mudah bukan Ustazah? Nah, Al-Muyassar artinya mudah. Kemudahan dalam Ilmu nahu. kemudahan dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu mudah. Dari judulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu nahwu itu mudah. Ya, insya Allah mudah. Nah, kitab ini ditulis oleh Ustadz Zakaria. Ini orang Indonesia ya, berarti. Ini dicetak di Indonesia juga. Jadi, semoga dengan ditulis oleh beliau, maka beliau bisa menulis bagaimana orang Indonesia itu bisa memahami nahwu dengan cara orang Indonesia gitu ya. Meskipun ilmu nahwu ini adalah ilmu yang bukan dari bahasa kita. Nah, untuk pertemuan ini kita akan masuk ke muqaddimah terlebih dahulu. Maka kita akan membaca muqaddimah dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Silakan dibuka kitabnya. Dibuka halaman yang pertama. Di sini ada Al-Muqaddimah. Nah, Al-Muqaddimah. Nah, kita baca dulu Al-Muqaddimah. Man turid an taqra tarfa yadaha. Silakan akhwat yang ingin membaca boleh angkat tangan atau saya harap semuanya harus membaca ya. Semuanya diusahakan bisa membaca. Baik. Nah, kita mulai dari Ukhti Desi. Silakan dibaca paragraf pertama. Yang Ustazah. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'ana Arabiyya la'allakum tatakuna atau nu Ustazah? Tatakuna wallazi yasarul Qur'ana lil Lidzikri lil dzikri la'allakum ta taf tafhamun tafhamuna wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadun nabiyil
Nabiyul Arabiyul Khata, khata. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Ini Nabi. semua majrur. ala nabiyina Muhammadin Nabiyil Arabil mab'usi Ustazah? Naam al-mab'usi Mab'usi bi kitabi mubini. Bi bi kitabi kitabin. bi kitabin mubinin. Wa ba'du. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Yang baru bergabung, ahlan wa sahlan bikunna jami'an. Taib. Ini kita akan masuki muqaddimah dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi artinya kemudahan dalam ilmu nahwu. Jadi kita berharap dengan kitab ini kita bisa memahami nahwu dengan mudah ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas muqaddimah dan tadi sudah dibaca paragraf pertama oleh Ukhti Desi. Silakan yang ingin membaca dan saya harapkan semuanya bisa mengikuti dan membaca, ikut membaca. Jadi silakan semuanya angkat tangan. Jadi saya bisa mengurutkan siapa saja nanti yang akan membaca urutan bacanya ya. Oke. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Kita artikan dulu di sini. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaquna. Itu segala puji bagi Allah alladzi artinya yang anzalal kitaba. Apa artinya anzalal kitaba? Menurunkan kitab. Menurunkan Nah, kitab Quran. menurunkan kitab Qur'anan yaitu Al-Qur'an Arabiyan, Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an berbahasa Arab la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa. Nah, jadi Allah memiliki tujuan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu untuk menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian, walladhi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamuna. Walladhi. Dan yang alladhi di sini ma'tuf kepada alladhi yang ada di atas. Jadi dia berhubungan dengan alladhi yang ada di atas sehingga ini maksudnya adalah Allah. Walladzi yassaral Qur'ana dan yang memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk mengingat. Zikr artinya sebagai pengingat. La'allakum tafhamun agar kalian paham atau kalian bisa memahami. Tafhamun artinya memahami. Ya. Saya ulangi kalimat ini. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab yaitu Quran dengan berbahasa Arab agar kalian menjadi orang bertakwa dan yang memudahkan Al-Quran sebagai pengingat agar kalian memahami. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil arabi al-mab'usi bi kitabin mubin. Kemudian salawat dan salam kepada nabi kita ala nabiyyina Muhammad, kepada nabi kita Muhammad an-nabiyil arabi, nabi yang berkebangsaan Arab. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada seorang nabi yang berkebangsaan Arab, dipilih dari orang Arab. Salawat dan salam untuk nabi kita yaitu Muhammad
nabi berkebangsaan Arab al-mab'usi yang diutus bi kitabin mubin dengan kitab yang jelas, dengan kitab yang jelas. Ya. Sampai sini jelas, akhwat? Insyaallah, mafhum. Insyaallah Ustazah. Jelas. Nah, nuas itu. Silakan dibaca. Ummu Kaisya, tafadhali. Satu kalimat ya, sampai titik. Nam Ustazah. Bismillah. Fa inna hajatul muslimi Hajata, benar hajat. oh Inna. ya. Fa inna hajatal Muslimi. muslimu ya. Oh muslimi Mm-mm. ila ma'rufan Rifati. ma'rifati qawaidul lughatul arabiyati. Mm-mm. Lanjut. Ini Doru. apa ini? Doruri. Mm-mm. Doruri Doruriyatun. doruriyatun jiddan Mm-mm. ida biha sababun ila fahmi Id, bukan ida ya. id id Mm. id biha sababun ila fahmil Qur'an Nih. wal wasunati. Wah, nah, hasbuki. Nah, sorry. Fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun jiddan. Idh biha sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Fa inna hajatal muslimin, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim al-muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah daruriyatun. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim kepada pengetahuan kaidah-kaidah al-lughah al-arabiyyah, yaitu bahasa Arab, daruriyatun jiddan, artinya sangat penting. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim kepada pengetahuan kaidah-kaidah bahasa Arab sangat penting. Idh biha sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Karena biha artinya dengannya. Di biha, di sini artinya adalah ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Idh biha, karena dengannya, sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Karena dengannya menjadi sebab memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengannya menjadi sebab memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Fahim tuh nah ya, Khot? Insyaallah Ustaz. Ya, lanjut. Ukti Fathiyah, Zain. Na'am Ustazah. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهما An natamassaka. ونعمل بما فيهما ولا يمكن أن نفهم An nafhamuha. أن نفهمها فيهما تأمّا إلا بعد معرفة قواعد اللغة العربية. Ahsanti, barakallahu fiik. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an natamassaka bihima wa na'mala bihima wa na'mala bima fihima wa la yumkinu an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Wa qad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita. Amaro artinya perintah. Telah memerintahkan kita an natamassaka bihima untuk berpegang teguh. Natamassak artinya berpegang teguh. Untuk berpegang teguh bihima dengan keduanya. Dengan keduanya. Hima di sini kembali ke mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Quran Nah, dan ini kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa na'mala bihima. Dan Rasulullah telah memerintahkan kita untuk apa? Beramal dengan keduanya atau mengamalkan apa yang ada di dalam keduanya. Mengamalkan, na'mala artinya amal. Mengamalkan isi keduanya. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman taman illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Wala yumkinu dan tidak mungkin an nafhamahuma kita memahaminya fahman taman dengan pemahaman yang sempurna illa kecuali ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah. Kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Jadi, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim terhadap pengetahuan kaidah bahasa Arab itu sangat penting. Karena apa? Karena dia menjadi sebab untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sempurna, kecuali kita sudah bisa mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu wajib bagi seorang Muslim, agar dia bisa memahami agamanya, agar bisa memahami sumber hukum agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, siapa yang membaca lagi? Yuk, yang lain. Selain Ummu Kaisya dan Ukhti Fathia Zain, tidak sih, yang lainnya? Silakan dibaca. Gak apa-apa ya, salah yang nggak dimarahin. Saya tunjuk ya. Mana? Ukhti Mei. Tafadhali. Wa ma zala aktsarul muslimina Aksarul.
Aksarul muslimina Mm. yataqaddanu Ya'taqiduna. ya'taqiduna anna Mm. qawaidah al-lughatal arabiyyata Al-lughati al-arabiyyati al-lughati al-arabiyyati ala janibi ala kabira janibin. ala janibin kabirin Mm. minal Minas minas suqubati so'o minas su'ubati wal ta tak wal takidu di wal takidi bi bihaisu bihaitsu yat yata'adzaru mm, ala ayyi syakhsin anna an an yafha oh, an yafhamaha malam yatakhassasu fi dirasatiha. na'am sahih. Wa ma zala aksarul muslimina ya'taqiduna anna qawa'idal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wat ta'qid بحيث يتعذر على أي شخص أن يفهمها ما لم يتخصص في دراستها. Dan masih banyak. Wamazala artinya dan masih banyak. Atau masih banyak. Nah, dan masih banyak. Aksar di sini banyak ya. Dan masih banyak. Aksarul muslimin. Dari mayoritas muslimin. Ya'taqiduna anna qawa'idal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qid. Ya'taqidun artinya berkeyakinan bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qid. Mereka berkeyakinan bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu berada pada posisi janibin kabirin, posisi yang sulit dan rumit. Ya. Wa mazala aksarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyati ala janibin kabirin minas su'ubati wat ta'qid. Dan masih banyak mayoritas muslimin berkeyakinan bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu berada pada posisi yang sulit dan rumit. Bihaitsu yata'adzaru ala ayyi syakhsin. Karena menghalangi ala ayyi syakhsin, yaitu seseorang atau siapapun karena menghalangi siapapun an yafhamaha, karena dia menghalangi siapapun untuk memahaminya, untuk bisa memahaminya. Ha di sini kembali kepada qawaid al-lughah al-arabiyyah, untuk bisa memahaminya. Malam yatakhassas fi dirasati, selama dia tidak berkonsentrasi dalam
mempelajarinya. Ya. Jadi masih banyak mayoritas kaum muslimin itu berkeyakinan bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat sulit dan rumit, susah gitu. Banyak kan kita mengetahui saudara-saudara kita sama muslim ketika belajar bahasa Arab itu maju mundur atau kalau sudah masuk ya mundur lagi. Banyak yang mundur gitu kan. Nah, mereka itu berkeyakinan bahwa bahasa Arab ini sangat rumit dan mereka itu berkeyakinan bahwa selama dia tidak berkonsentrasi penuh untuk dalam mempelajari ini, maka itu nggak akan bisa bahasa Arab, gitu. Nggak akan bisa paham-paham itu pelajaran nahwu, pelajaran sorof, pelajaran yang lain-lain yang berkaitan dengan bahasa Arab, gitu. Jadi masih banyak mayoritas muslimin berkeyakinan bahwa kaidah bahasa Arab itu sangat sulit dan sangat rumit, ya. Sampai sini paham? Ustazah, boleh tolong diulang mulai dari taqidi bihaitu Atau, oh, wa maaf. taqidi. Ini sampai sini, ini satu kalimat ya. Wa mazala aktsarul muslimina ya'taqiduna anna qawaidal lughatil arabiyyah ala janibin kabiri minas sa'ubati wat ta'qid. Nah, itu satu kesatuan. Bihaistu yata'adzaru ala ayyi syakhsin. Karena apa? Karena menghalangi siapapun. Karena menghalangi siapapun untuk bisa memahaminya selama dia tidak bisa berkonsentrasi dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi keyakinan tersebut, keyakinan yang berisi bahwa bahasa Arab itu sangat susah, itu akan menghalangi siapapun untuk bisa memahami bahasa Arab. Hakata. Paham ti? Ya, alhamdulillah Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyak. Ya, sisa. Pernah Ustazah, Nah, yang tadi itu al-arabiyyati ala janibin kabirin, ini yang artinya mana Ustazah? Al-arabiyyati ala, bahasa Arab, ala berada bahasa pada Arab ala berada pada posisi janibin. Itu sulit apa? Janibin artinya apa Ustazah? janib artinya di sebelah. Di sebelah. Jadi ala Nah, janibin tapi ini diartikan ala janibin kabirin itu berada pada posisi hakata. Karena kalau kita mau mengartikan bahasa Arab ketika dia berada dalam satu kalimat, maka tidak bisa diartikan satu kata, ya. Janib artinya sebelah, kabir artinya besar. Nah, sebelah besar gimana maksudnya? Kan nggak cocok sama kalimatnya. Jadi, ala janibin kabirin minas sa'ubati wat ta'qid, yang artinya berada pada posisi yang sulit dan sangat rumit. Oke. Jadi su'ubati itu mina su'ubati itu sulit, di itu rumit Ustazah ya. Nah, sahih. Nah, Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa iyyak. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Silakan dibaca, siapa yang membaca? Ayo, silakan baca. Ukti Mulyani, anti ma'ana. Nama Ustazah. Coba dibaca ya. Nggak usah saya Ustazah. Nah, Fahadha kitabal Kitabu. muyassar. Kitabu Mm. al-muyassar fi ilmi Nahwi. nahwi wa qad Waqad. wa'adatihi ya Ustazah. Saya sambil bantu harokatin ya, jadi bisa dibaca di layar. Bisa nggak? Oh iya Ustazah. Waqad wata'tuhu Waqad wada'tuhu
bi'ibaratin sahlatin wa Mm. amsilati kasirot kasirut kasirotin Liyashula liyashula fahmuhu wala sihmal mubat siyama siyama lil mubtadiina fi dirasatin nahwi. Nah, ahsanti. Fahada kitabu al-muyassar fi ilmi nahwi. Dan ini kitab al-muyassar fi ilmi nahwi. Dan ini kitab al-muyassar fi ilmi nahwi. Ini judulnya. Ini adalah kitab al-muyassar yang artinya kemudahan. Kemudahan dalam ilmu nahwu. Wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin. Dan aku telah menulisnya bi ibaratin sahlatin dengan kalimat yang mudah. Dengan kalimat yang mudah. Wa amsilatin katsirah dan dengan contoh-contoh katsirah yang banyak. Liyashula fahmuhu agar pemahamannya mudah atau agar mudah dipahami. Mudah dipahami. Wala siyama lil mubtadiin meskipun untuk pemula. Wala siyama lil mubtadiina fi dirasatin nahwi meskipun untuk pemula dalam dirasatin nahwi dalam belajar nahwu. Jadi ini kitab memang sudah dirancang dengan kalimat yang mudah dan banyak contoh-contohnya sehingga mudah dipahami meskipun ini dibaca oleh para pemula dalam ilmu nahwu. Yang terakhir, silakan Ukhti Nur Azizah, tafadhali. Dibaca yang terakhir. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhihi al-karimi wa an yanfa'ana bihi yaumaddin wa huwa arhamar rahimin. Nah. Wallaha as'alu. Nah, di sini Allah dia maf'ulun bihi muqaddam. Ya, maf'ulun bihi muqaddam. Wa as'alullaha yang biasa kita dengar wa as'alullaha dan aku meminta kepada Allah. Nah, tapi di sini maf'ulun bihinya dikedepankan wallaha as'alu dan aku meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah an yaj'alahu untuk menjadikannya di sini kembali kepada Alkitab. Kitab ini, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Jadi aku meminta kepada Allah untuk menjadikan buku ini khalisatan liwajhihil karim. Ikhlas untuk wajah Allah yang mulia. Ikhlas untuk wajah Allah yang mulia. Nah, jadi menulis kitab ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan agar beliau bisa melihat wajah Allah ketika di surga nanti. Allaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhihil karim dan aku meminta kepada Allah untuk menjadikan kitab ini ikhlas untuk melihat wajah Allah yang mulia. Wa an yanfa'ana bihi yaumaddin dan
memberikan manfaat dengannya. Di sini kembali kepada Alkitab. Jadi dengannya, dengan kitab ini akan memberikan manfaat kepada kita yaumaddin, di hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia, huwa di sini adalah Allah, dan Allah Maha Penyayang. Hakada. Wallaha as'alu an yaj'alahu khalisatan liwajhil karim wa an yanfa'na bihi yaumaddin wa huwa arhamur rahimin. Dan kepada Allah aku meminta untuk menjadikan kitab ini ikhlas untuk wajah Allah yang mulia dan memberikan manfaat kepada kita dengan kitab ini di hari kiamat, dan Allah lah yang Maha Penyayang. Taib intahaina minal muqaddimah, kita sudah selesai membaca muqaddimah dari kitab ini, dan bisa dipahami, akhwat? Insya Allah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Jadi tahu ya apa tujuan kita memahami kitab ini? Apa itu tujuannya? Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kaitannya ilmu nahwu dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Apa kaitannya? Apa kaitannya ilmu nahwu dengan Al-Quran dan Sunnah? Coba jelaskan. Oke. Ini menjadi sebab pahamnya Al-Quran. Ilmu nahwu ini menjadi sebab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sahih. Jadi sebab untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke isi dari kitab ini. Sini Al-Mu'allif Ustaz Zakaria. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke isinya ya. Kita baru masuk ke mukaddimah. Jadi kita masuk ke isi. Ini di sini ada beberapa fehres. Nah, fehres itu artinya adalah apa? Fehres. Di sini artinya adalah daftar isi. Nah, ini daftar isi. Jadi ini nanti ada 16 pertemuan dan semoga bisa tercapai targetnya. Kalau bisa nanti kita akan berhenti di sini ya, di Al-Mudzakkar wal Mu'annas untuk angkatan ini gitu ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kitab. Isi dari kitab. Saya tanya lagi, ada pertanyaan, akhwat? Insyaallah maafi soal Ustazah. Maafi soal. Nah, sekarang berarti antum musta'iddat, siap untuk belajar ilmu nahwu? Insya Allah musta'iddat Ustazah. Atau ketir-ketir? Bismillah. Deg-degan. Enggak, Insya Allah mudah ya, mudah. Ya, mudah. Memang banyak sekali nanti istilah yang akan kita pelajari. Istilahnya itu banyak. Kemudian istilahnya pakai bahasa Arab. Jadi harus sering di murojaah, harus sering kita latihan soal gitu ya. Bismillah ya, bismillah. Nah, nabda. Ma'na al-harf. Nah, di sini yang pertama, silakan dibuka halaman pertama, halaman 1 ya. Nah, dan di sini ada al-harfu. 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 Saya pernah dengar al-harfu. Apa kira-kira al-harfu itu artinya? Huruf. Huruf. Nah, huruf. Mirip ya, al-harfu dengan huruf. Nah, itu sama. Al-harfu itu sebenarnya dia mufrad. Mufrad. Kemudian dijadikan jamak jadi al-huruf. Al-hurufu. Nah, kita ngambilnya yang jamaknya, huruf. Nah, ini dijadikan huruf.
Al-harfu itu mufrad atau tunggal. Al-huruf ini jamak. Nah, bahasa Indonesianya ngambil dari jamaknya al-huruf. Al-harfu. Nah, pembahasan pertama adalah al-harf, yaitu huruf. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Sesuatu yang menyusun al-kalimah artinya sebuah kata. Sebuah kata. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah sesuatu yang menyusun sebuah kata. Mislu, contohnya, ba, ya, ta, na, ha. Ini namanya huruf. Huruf adalah sesuatu yang menyusun sebuah kata. Contohnya, ba, ya, ta, na, ha. Nah, contohnya lagi misalnya, al-harfu. Al-harfu. Nah, ini adalah sebuah kata disusun dengan huruf, disusun dengan beberapa huruf. Ada berapa huruf di sini? Al-harfu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. 5. Apa saja itu? Alif, Alif, lam, Alif, lam, lam, ra, ha, ya, fa. ra, fa. Nah, itu namanya al-harfu. Al-harfu adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Sesuatu yang menyusun sebuah kata. Fahimtuna? Insyaallah. Nah, mudah kan nahwu? Insyaallah ke depannya juga mudah. Ustazah. Udah. Ya, al-harfu ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Kemudian kita lompat ke bawahnya. Al-kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah artinya adalah kata. Kalau kita, bahasa kita, kalimat itu artinya kalimat, ya kan? Beda sama kata. Kalau di dalam bahasa Arab, al-kalimah itu artinya kata. Nah, definisinya, al-kalimatu, kata, adalah lafzun lahu maknan. Lafaz yang memiliki makna. Nah, sebuah lafaz yang memiliki makna. Lafaz itu berarti apa? Lafaz itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh lisan kita. Ya, sesuatu yang keluar dari lisan kita, yang diucapkan. Nah, itu namanya lafaz. Yang ada bunyinya, itu namanya lafaz. Jadi, kata adalah lafaz yang memiliki makna. Yang memiliki makna. Contohnya, mislu madrasatun, daftarun, mirsamun, yaktubu, yaqra'u, yajlisu, ala, bi, an, min, fi. Nah, itu semua adalah al-kalimah. Jadi, kalau huruf, al-harf, itu yang menyusun sebuah kata. Nah, kata adalah sesuatu lafaz yang memiliki makna. Madrasatun, artinya apa? Sekolah. Maknanya sekolah. Nah, sekolah. Daftar, artinya? Buku. Tulis. Buku tulis. Jadi lahu makna, punya makna. Mirsam, mana mirsam? Pensil. Mirsam, pensil. Iya. Bisa juga kolam rosos ya. Yaktubu, apa artinya yaktubu? Menulis. Menulis. Iya. Yaqra'u, Membaca. Baca. membaca. Yajlisu, Duduk. duduk. Ala, Di Di atas. atas. di atas. Bi, Dengan. dengan. An, Dari. dari atau tentang juga bisa. Tentang. Min, Siapa? min, bukan man. Dari.
Dari. Fi, Di. Di. Nah, ini semua adalah kalimah atau kata, yaitu lafaz yang memiliki makna. Jadi ada maknanya. Nggak sekedar ba, di sini ba sama bi beda loh ya. Ba ini harf. Dia nggak punya makna. Harf. Dia nggak punya makna. Sedangkan bi di sini ada maknanya. Bismillah dengan nama Allah. Ya kan? Bi, meskipun ini satu huruf, tapi dia punya makna. Maka ini disebut kalimah. Fahim tuh nah? Time tuh Ustazah. Nah, sekarang al-jumlatul mufidah. Al-jumlatu al-mufidah. Artinya adalah kalimat sempurna. Al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Jadi, kalau bahasa Arabnya kalimat itu al-jumlah. Kalau bahasa Arabnya kata, itu al-kalimah. Ya, ingat-ingat ya. Jadi, kalau bahasa Indonesianya di sini, kata. Arabnya al-kalimah. Kalau kalimat, besarnya al-jumlah. Al-jumlatu. Al-jumlatu. Al-jumlatul mufidah hiya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Definisi dari jumlah mufidah atau kalimat sempurna adalah at-tarkib, yaitu susunan. Susunan apa di sini? Susunan kata. Alladzi yufidu faidatan, yang memiliki faedah sempurna. Memiliki faidatan di sini jadi maf'ul mutlak, jadi artinya sama, memiliki faedah yang sempurna. Wa tusamma, dan dinamakan juga kalam. Jadi kalimat sempurna adalah susunan kata yang memiliki faedah yang sempurna. Maksudnya yufidu faidatan tamah itu artinya adalah yahsunus sukut. Yahsunu as-sukut. Jadi ketika jumlah mufidah itu terucap oleh seseorang, maka dia akan berhenti dari perkataannya dan pendengarnya akan mengetahui, memahami apa yang diucapkan oleh pelontar kalimat jumlah mufidah tadi. Namanya yufidu faidatan tamatan. Itu maksudnya jadi dari yufidu faidatan tamatan. Jadi ketika seseorang mengatakan kalimat sempurna, maka orang lain akan memahami kalimat tersebut dengan sempurna dan dia tidak akan menunggu kata-kata yang lain. Oh, ini kalimat ini sudah bisa dipahami dengan sempurna. Nah, itu namanya kalau di kita kalimat sempurna atau di bahasa Arab namanya jumlah mufidah. Dan jumlah mufidah itu sama dengan kalaman. Ini sama. Jumlah mufidah artinya kalam. Kita sering dengar kalamullah, artinya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalam itu artinya perkataan. Nah, ya, jadi kalau huruf itu yang menyusun sebuah kata, sedangkan jumlah mufidah itu adalah susunan dari kata-kata. Sampai di sini paham? Mulai nggak ada suaranya. Paham, akhwat? Insya Allah Ustazah. Kalau Ustazah. Insyaallah. Kalau di dalam bahasa kita itu namanya kalimat sempurna. Kalau kalimat sempurna itu seperti saya makan nasi. Itu kalimat sempurna, ya kan? Saya membaca buku. Nah, itu namanya kalimat sempurna. Nah, itu
Di sini contohnya, mislu, contoh. Huwa yajlisu alal kursi. Apa artinya huwa yajlisu alal kursi? Dia Dia duduk di duduk di kursi. atas kursi. Di atas kursi. Nah, dia duduk di atas kursi. Nah, dia duduk di atas kursi. Ketika kita bilang dia duduk di atas kursi, ini kalimat sudah bisa dipahami dengan sempurna belum? Iya, sudah, Ustazah. Nah, Sudah. Sudah, Ustaz. iya, ya kan. Baik dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia, bahasa Arab, huwa yajlisu alal kursi atau dia duduk di atas kursi. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang sempurna. Sudah bisa dipahami, yahsunu sukut, makanya yufidu faidatan tamatan. Makanya dia memiliki faedah yang sempurna. Artinya, kalau sudah diam, ketika dia bilang huwa yajlisu alal kursi, udah itu kalimat sudah bisa dipahami dengan sempurna. Nah, itu namanya yahsunu sukut. Fahim, Ti? itu Ustazah. Nah, contoh lagi. Ana aktubu fit daftar. Apa artinya ana aktubu fit daftar? Saya Saya menulis di buku tulis. tulis Saya menulis di buku tulis. Nah, ini kalimat bisa dipahami? Saya menulis di buku tulis. Bisa dipahami dengan sempurna? bisa, Iya. Ustaz. Bisa. Bisa. Nah, kemudian Aliyun maridun. Ali sakit. Ali sedang Nah, sakit. Ali sedang sakit atau Ali sakit boleh. Sakit. Kemudian Ahmad Ustadz. Ahmad adalah seorang ustaz. Ustaz. Nah, Ahmad Seorang seorang guru. guru atau ustadz. Boleh. Huwa ghaniyun. Dia kaya. Dia orang Saya kaya. Kaya. Dia kaya. Nah, ini semua 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang ketika orang mengatakannya, maka si pendengar akan bisa memahami dengan sempurna. Nah, itu namanya al-jumlah mufidah. Fahim tunnah sampai sini? Insya Allah, Ustazah. Nah, Ya Allah. nah, contoh kalimat yang tidak sempurna seperti apa contohnya? Contohnya misalnya, bil kolam. Bil kolami. Ini sempurna atau tidak? Tidak. Yang artinya apa bil kolam? Dengan pena. Dengan pena. Nah, ini terdiri dari dua kata, ya kan? At-tarkib terdiri dari dua kata, bi dan kolam, tetapi dia tidak masuk ke dalam jumlah mufidah. Ya, tapi dia tidak masuk ke dalam jumlah mufidah. Nah, at-tarkib itu susunan kata, saya tambahin di sini minimal dua kata. Ya, minimal dua kata. Seperti contohnya Aliyun maridun. Ini dua kata, tetapi dia bisa dipahami. Aliyun maridun, Ali sedang sakit. Nah, ini dua kata, tetapi dia jumlah mufidah. Berbeda dengan bil kolam. Ini dua kata, tapi dia bukan jumlah mufidah. Karena dia tidak yufidu faidatan tamatan. Bedanya tahu? Tahu Ustazah, yang satu tidak jelas. Tidak Nah, mudah. yang ini nggak jelas. Nah, apa maksudnya bil kolam? Kalau orang bilang dengan pena, apa maksudnya dengan pena? Kita paham nggak dia mau ngomong apa? Kita masih menunggu kan? Nah, Misalnya dengan pena saya menulis. Nah, itu baru sebuah kalimat sempurna. Tapi dengan pena maksudnya apa? Nggak ngerti. Nah, itu namanya tidak memiliki faedah yang sempurna. Paham sampai sini? insya Allah Ustazah. Insya Allah, Ustazah. Kecepatan? Kecepatan nggak? Insya Allah Terlalu cepat nggak? pas Ustazah. Nggak Yang tahu. terlalu cepat angkat tangan. Nggak ada yang terlalu cepat ya? Insya Allah nggak ada. Nah, contoh yang lain kalimat yang tidak sempurna. Hmm, Ida ijtahadta.
Ida ijtahatta. Artinya jika kamu bersungguh-sungguh. Nah, ini ada berapa kata? Ada Dua. tiga. Ada Tiga. tiga. Ada di sini domir. Ada tiga kata. Ida, ijtahada, kemudian tak. Di sini adalah ta'ul fa'il. Ini ada tiga kata. Tadi kan jumlah mufidah itu minimal dua kata. Susunan kata minimal dua kata. Minimal dua kata. Nah, ini ada tiga kata, tetapi dia tidak kalimat sempurna. Karena ida jetahatta, maka ketika orang mengatakan ida ijtahatta, itu tidak memiliki faedah yang sempurna. La yufidu faidatan tamatan. Karena apa? Karena kalimat ini tidak jelas. Kalimat ini belum sempurna. Orang yang mendengar, seseorang yang mengatakan kata-kata ini, maka dia masih menunggu apa yang akan dikatakan selanjutnya. Berbeda dengan ketika dia tambahin di sini. Idza jtahatta tanjah misalnya. Tanjaha. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu Kode. akan sukses. Nah, ini baru. Di sini sebut kalimat sempurna. Sampai sini paham? Insyaallah Paham, Ustazah. akhwat? Nah, satu lagi ya di sini. Aqsamul harf. Aqsamu al-harf. Allah Yaitu, nah, tafadhol. Siapa yang bertanya? Nggak ada ya. Aqsamul harf artinya adalah bagian huruf. Atau huruf dibagi menjadi dua. Harfun hijaiyun au mabaniyun wa harfun ma'aniyun. Huruf hijaiyah atau mabni artinya tidak berubah ya. Atau hijaiyah atau mabni, nanti ini istilah ini untuk yang lain. Mabni, kemudian dan huruf yang bermakna. Ya. Jadi bagian huruf atau huruf dibagi menjadi dua. Harfun hijaiyun mabani, yaitu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Ini namanya huruf hijaiyah yang sudah kita pahami, sudah kita hafalkan alif sampai ya. Kemudian wa harfun ma'aniyun, dan huruf yang memiliki makna. Huruf tapi memiliki makna. Contohnya waw, au, summa, min. Ini juga huruf, tetapi ini memiliki makna. Kalau ini nggak memiliki makna, harfun hijai, huruf hijaiyah itu tidak punya makna. Berbeda dengan huruf ma'ani. Huruf ini punya makna. Seperti contohnya wow. Apa artinya wow? Dan Dan. Au. Dan Apa artinya au? Atau Atau. Summa. Artinya lalu kemudian lalu atau kemudian. Mm-mm. Min. dari Dari. Nah, ini adalah huruf. Huruf itu dibagi menjadi dua. Harfun hijaiyun wa harfun ma'aniyun. Huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Huruf hijai itu nggak punya arti. Alif sampai ya. Sudah kita hafalkan. Kemudian harfun ma'ani, huruf ma'ani atau huruf yang bermakna itu memiliki makna. Waw, au, summa, min. Sampai sini ada pertanyaan ya, akhwat? Berarti yang B di al-kalimatu itu masuknya harfun ma'ani ya, Ustazah? Naam, sahih. B di sini masuk ke dalam harfun ma'ani. Ahsanti barakallahu fiik. Soal akhir sebelum kita tutup, karena kita sampai jam 10 ya. Wadih ya akhwat? Darsul yawm. Ustazah, Ana mau nanya Ustazah. Nah, Ini yang tadi atau Ustazah al-kalimah itu ada termasuk diantaranya ala bi an min fi. Terus di bawah ini bagian dari huruf Ustazah. Jadi huruf jar ini enggak termasuk dari huruf kah? Atau gimana Ustazah? nah. Jadi al-kalimah di sini dia masuk ke dalam harfun ma'ani.
Udah sih, Man. Nah, gimana pertanyaan tadi? Al-kalimah kan di sini yang ala bi an min fi ini termasuk al-kalimah. Nah, sementara itu kan termasuk huruf jar nggak Ustazah? Ala bi an min fi ini Nah, Ustazah. itu huruf jar. Nam itu huruf jar. Jadi kalau kalimah di sini definisinya adalah lafat yang memiliki makna. Lafat itu artinya sesuatu yang terucap. Sesuatu yang terucap. Fahimti? Sesuatu yang terucap oleh lidah, yang mengeluarkan suara, itu namanya lafat. Yang memiliki makna. Dan bi di sini, dia adalah lafat yang punya makna. Jadi dia masuk ke dalam al-kalimah, namun juga masuk ke dalam harfun ma'ani. Hakata. Nah, Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyyak. Soal akhir. Nah, ini PR-nya dihafalin ya. Jadi bikin ringkasan, arti dari huruf itu apa, kalimat apa, jumlah mufidah apa, kemudian aksamul harf itu berapa gitu. Nanti sebelum kita masuk di pelajaran berikutnya, nanti akan saya tanya, ma ma'nal harf, ma ma'nal kalimah, ma ma'nal jumlah mufidah, aksamul harf mahia, ma huma, hakata. Ya, dihafalin ya. Mudah insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya akhwat. Insyaallah kita bertemu di pekan depan. Silakan. Berarti tugasnya ini menghafalkan satu halaman ini dari al-harfu sampai aqsamu harfun. Nah, untuk misal, untuk contoh ini nggak perlu ya. Contohnya ini nggak perlu. Jadi yang dihafalin adalah definisi. Jadi yang saya kasih tanda kuning. Definisi aja. Nah, definisinya saja. Kalau untuk contoh-contohnya nggak perlu dihafalin. Baik, soal akhir. Baik. Coba kita murojaah. Boleh dibaca kalau sekarang ya. Kalau saya tanya, ma ma'nal harf? Antunnya jawab bareng-bareng ya. Jadi, kita mulai. Ma makna al-harf? Boleh dibuka mic-nya? Al-harfu huwa ma وما يتركب منه الكلمات minhul kalimah. Nah, ahsantuna. Ma makna al-kalimah? الكلمة هي لفظ له معنى Ahsantuna. Nah, ma makna al-jumlah mufidah? الجملة المفيدة هي التي يفيد كل Ahsantuna. هي راكب الذي أيضا كلام Ma aksamul harf? Silakan disebutkan aksamul harf. أقسام الحرف Aqsamul حرف harf إثنان وحرف معاني مبني harfun Niyun. Baik, ahsantunna jami'an. Alhamdulillah, intahina minad dars. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Barakallahu fikunna jami'an wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan Allah selalu berkahi waktu kita, ilmu kita. Dan mohon pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ya Ustazah. Dadah.